Hai, ketemu lagi bersama Bang Reza di New Tutorial. Ya, hey. Tutorial kali ini Abang bakal ngajarin kalian bagaimana caranya ngebuat sushi udang. Siapa nih yang suka sushi udang? Coba komen di bawah. Kalau Abang sih belum pernah makan ya, jadi nggak tahu rasanya gimana. Coba komen di bawah, rasanya itu gimana sih? Coba ya diceritakan. Buat kalian yang belum pernah menggambar watercolor, efek watercolor di Ibis Paint, boleh sih nonton ini. Cuman saran Abang kalau kalian mau mencoba, kalian tonton video Abang yang lain. Video Abang yang sebelumnya yang tutorial ya. Yang benar-benar Abang kasih tutorialnya gitu. Kalau ini kan fast video sih sebenarnya ya. Ini khusus untuk orang-orang yang udah expert, udah ngerti apa-apa aja yang harus dilakukan di Ibis Paint-nya untuk menghasilkan si watercolor effect ini. Ini Abang lagi apa sih namanya, sketchingnya, tracing si sushinya. Dan untuk kalian jangan lupa ya, perhatikan baik-baik layer per layernya, karena masih banyak banget nih yang salah letak si tekstur kertasnya sama untuk pewarnaannya itu masih banyak banget yang salah. Jadi efek watercolornya itu nggak kelihatan di objek-objeknya itu gitu. Perhatikan baik-baik ya di setiap tutorial Abang. Buat kalian yang belum punya brushnya, silahkan download di deskripsi box, ada link brushnya. Dan kalau belum ada kertasnya juga, tekstur kertasnya, linknya juga ada di deskripsi box. Wow. Ini Abang udah mulai mau ngambil warnanya ya, ngambil warna si udangnya. Ini seru banget ngebuat ini. Jadi tekniknya itu masih menggunakan si H2 dan pakai si yang water ya, sketsa water dan sketsa water dan sketsa yang H2. Cuman itu aja. Dan kalau putih-putihnya itu untuk highlightnya Abang itu pakai yang H1 dengan konsistensah dengan opacity-nya itu sekitar main di 70 sampai ke 100. Jadi kok 70 100 maksudnya gimana Bang gitu. Kalau 70 itu untuk bisa sih lebih rendah dari 70, 50 gitu ya, 50 sampai 100. Itu rekomendasi Abang. Jadi pas kalian menggunakan 50, efeknya itu tidak terlalu terang. Nah, jadi agak kayak masih kelihatan lah si objek utamanya ya kan. Nah, highlightnya itu kalian letakin di nanti Abang jelasin. Ini kalian buat objeknya dulu, kalian warnain dulu keseluruhan objeknya supaya kalian bisa lebih mudah untuk pewarnaan berikutnya. Bang, ini kenapa videonya diam? Nah, Abang juga nggak tahu ini kenapa videonya diam. Mungkin ini kayak Abang ada satu momen lama banget gitu ya. Jadi nggak Abang simpan. Jadi ya begitulah videonya. Maafkan. Jadi jangan bingung. Oke. Nah, ini Abang ini udah selesai ya tadi ngambil warnanya. Ingat, layer warna itu harus di atas layer si kertas. Tekstur kertasnya itu harus kalian ubah menjadi linear burn. Linear burn, jangan salah. Ini masih banyak banget yang salah. Jadi pas nge-tag Abang di Instagram itu bagus sebenarnya hasilnya, cuman karena salah peletakan si layernya, alhasil gambarnya enggak kayak watercolor gitu. Sayang banget. Jadi harus perhatikan baik-baik. Nah, ini Abang udah masuk ke berikutnya. Ini masih pakai H2 sebenarnya. H2-nya itu si opacity-nya Abang main di 50 sampai ke 50 60 gitulah. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri di video. Itu Abang pakai 50%. Bang, kenapa harus pakai 50%? Karena kalau misalnya kalian pakai 100% atau 80 atau 70, itu dia akan H-nya itu kelihatan banget gitu, nggak full. Gimana ya? Kalian coba sendiri. Karena Abang agak sulit ya ngejelasinnya. Karena kayak kalau misalnya kalian pakai yang opacity-nya tinggi, konsistensi apa sih? Istilahnya apa ya? Kok ribet sendiri sih Bang? Astagfirullahaladzim, ya benar, ribet sendiri. Konsistensi, nah itu konsistensi airnya itu lebih banyak gitu istilahnya. Kalau pakai yang sekitar 70
atau 70, 80, 90, 100. Nah, kalau di 50 itu sedengan lah gitu efek untuk kayak nambah airnya. Bang, maksudnya apa sih? Udah, kalian coba aja sendiri biar nggak bingung. Kalian akan merasakan sendiri bedanya di angka 50, terus kalian bedakan sama di angka 90. Itu kan kalian akan berasa banget bedanya. Jadi abang untuk awal-awal abang saranin sih di sekitar 50 sampai ke 70 ya untuk awal-awal. Nanti kalau udah fix nih warnanya udah oke nih di objeknya, baru kalian pilih di 80 sampai 100. Itu bisa. Nah, ini abang nih udah ngerasa yakin nih sama si warnanya. Makanya abang pakai di berapa tuh? 75. Nah, naik kan 75 karena abang oke, udah nemu nih, udah tepat banget nih warnanya. Nah, ini objeknya abang kan lebih tone-nya itu dominan putih ya. Dominan putih, kayak background-nya putih. Sementara kalau misalnya abang pakai putih lagi pas menggambar, itu abang bakal pusing ngelihatnya. Makanya abang ubah menjadi warna coklat supaya warnanya itu lebih muncul. Apa bedanya bang kalau misalnya abang pakai warna putih backgroundnya? Warnanya itu tidak akan muncul, tidak akan semuncul kalau kita menggunakan backgroundnya itu warna coklat. Kalian coba deh, kalian rasain sendiri, itu akan beda banget. Nah, jadi objek yang kalian gambar di background dengan background yang warna coklat atau warna abu-abu, pada saat kalian pindahkan di backgroundnya warna putih, itu warnanya akan lebih naik, lebih turn up dia, lebih terang gitu. Pada saat kalian pindahkan lagi ke background maybe warna biru, warna hijau, warna apapun itu akan tetap bagus warnanya. Itu bedanya kalau kita menggambar di background warna putih yang watercolor ya khususnya, karena ini kan dia tipis, ada kayak nggak terlalu tebal, dia tipis kan warnanya watercolor. Itu akan kalian rasakan kalau misalnya kalian menggambar di background warna putih dan background warna yang lainnya yang berwarna pekat. Nah, ini tekniknya masih sama, pakai H2 terus abang kayak timpah-timpah gitu, and then dicampurin pakai si water. Nah, tuh kan tadi sempat kalian lihat kan kalau yang backgroundnya warna putih itu akan kelihatan banget, tapi kalau misalnya abang menggambar di background warna putih itu akan berasa B aja gitu. Bang, kok bisa kayak begitu bang? Kenapa begitu bang? Karena kalau kita menggambar di background yang lebih gelap dengan efek watercolor ini, mata kita akan merasakan, oh ini kurang nih warnanya, kurang terang nih gitu. Tapi kalau di background putih, kita menggambar di background putih, warnanya itu akan, oh ini udah cukup. Padahal itu belum cukup terang. Pada saat kita pindahkan di background yang gelap, warnanya akan tone down gitu, tone-nya akan turun warnanya. Coba kalian silakan coba di rumah ya, masing-masing di handphone masing-masing, kalian akan merasakan itu. Nah, ini abang udah buat di ini ya, yang warna gelapnya. Tuh, kalian lihat ini H2. Ini tekniknya jangan ditarik-tarik ya. Ini teknik baru nih. Jangan ditarik-tarik gitu. Jadi kalian main putar-putar gitu. Jangan ditarik-tarik. Jadi efek menyebarnya itu lebih bagus, lebih kayak real watercolor. Ini seru banget. Nah, buat kalian yang udah gambar gelas, kemarin udah ada yang nge-tag abang yang gambar gelas. Itu keren banget dia, detail banget untuk reflectionnya. Yang di bawah, bagian bawah gelasnya itu keren banget dia. Cuman dia masih perlu di bagian airnya untuk ngeblendnya aja sih. Yang lainnya overall bagus banget. Ini yang buat paha ayam belum ada nih yang nge-tag abang. Ayo coba buat di rumah masing-masing, dimanapun kalian berada ya, mau di kantor, lagi istirahat, di restoran maybe, atau lagi macet parah, nggak tahu mau ngapa-ngapain, mending gambar aja daripada marah-marah kan, daripada ngedumel sendiri, mending yaudah gambar aja.
nggak usah bingung gitu. Nah ini udah masuk ke ekornya. Ini masih menggunakan metode yang sama. Ini seru banget. Abang kayak ini ngerjainnya cuman 1 jam, ya 1 jam berapa menit gitu, 1 jam, nggak sampai 1,5 jam, nggak sampai. Karena segampang itu dan semudah itu. Tapi ini objeknya full ini sih, warnanya itu nggak main-main menurut abang ya, apalagi yang nggak pas bagian nasinya itu kece badai, asik, kece badai, parah kece badai. Kalian kalian harus coba di rumah. Bang, aku mau objeknya silahkan download ya, silahkan, bukan download sih, silahkan lihat, linknya ada di deskripsi box, itu dari Pinterest. Kalian bisa lihat untuk referensinya, kalian tiru di rumah dengan gaya kalian sendiri. Ini metode kali ini abang suka banget sih. Metode kali ini benar-benar bikin hati gimana gitu. Nggak usah beli watercolor lagi tradisional. Ini wah, wajib coba sih. Ibis Pen separah itu, sekeren itu. Ini abang udah mulai pakai si H2 sih masih. Enggak, ini E1 untuk ngisi si warna pinknya. Ini warna apa sih? Warna pink atau apa sih untuk udang? Peach ya. Maybe ya peach ya. Bang, kenapa harus pakai E1? Nah, kalau untuk ini abang milihnya E1 karena memang dia warnanya pucat. Kalaupun pakai H2, H-nya itu nggak kelihatan. Jadi abang memilih untuk H1 aja, biar udah full aja gitu. Jadi kalau H2 itu abang lebih suka untuk warna-warna yang terang. Jadi garis-garisnya itu kelihatan, garis-garis pinggirnya itu bagus banget kelihatan. Nah ini abang udah pakai ini ya buat highlightnya. Abang ini pakai H1. Main di itu kan, abang main di berapa tuh? 55 ya, 55. Untuk dapat yang kecil, kalian kecilin aja sampai 1,2 nih. Abang pakai 1,2 untuk detail yang highlight yang kecil-kecilnya. Ini seru banget. Pas kita udah gambar, tiba-tiba kita kayak ini tahap berikutnya untuk buat highlight. Ini tahap dimana gambar kita itu berasa jadi apa ya? Jadi kayak hidup gitu sih. Karena ada highlightnya. Kita bedain kalau misalnya gambar kita tanpa highlight itu kayak B aja gitu. B aja gila, B aja. Nah ini udah mulai abang iniin. Nah ini bedanya kalau misalnya abang pakai putih, background putih, ini kan abang tambahin nih warna putih-putih lagi biar tone up lagi warnanya. Kalau pakai putih-putih ini nggak akan kelihatan. Abang bakal udah bagus, udah gitu aja. Kalau di background coklat itu akan kelihatan mana yang kurang. Nah itu yang harus kalian perhatikan. Oke, itu harus kalian perhatikan supaya yaitu tadi, ini abang ulang-ulang terus supaya kalian terekam nih di pikiran kalian, di otak kalian, bahwasanya kalau untuk buat gambar harus menggunakan macam-macam background gitu. Walaupun hasilnya kalian menggunakan background putih kayak gambar ini, abang pakai background putih memang. Cuman untuk menggambar si objeknya, abang harus menggunakan background coklat supaya lebih tone up lagi warnanya. Apapun itu objeknya, harus menggunakan background yang gelap sih. Kalau abang ya, mungkin kalau abang. Tapi ya coba aja di rumah. Kalian akan merasakan sensasi nikmatnya menggambar menggunakan watercolor. Kalau beda-beda background. Ini gambar nasi. Jujur ini pertama kali abang menggambar nasi ya. Karena bulir-bulir nasi itu kan lumayan riweh ya gambarnya. Gak mungkin gambar satu-satu. Nah, ini abang memberanikan diri kayak nggak usah sedetail itu gitu. Tapi yang penting-penting aja nih bayangan-bayangannya, yang mana-mana aja yang harus diambil. Itu kita pada saat menggambar kecil-kecil seperti ini, itu kita harus punya keputusan yang tepat. Wow bang, sampai sebegitunya? Iya benar. Jadi menggambar itu kita harus punya keputusan yang tepat. Mana yang harus diwarnai yang gelap, mana yang mau didetail, mana yang harus dibiarkan saja gitu.
Itu kita harus buat keputusan. Jangan sampai semuanya didetail, alhasil gambarnya itu tidak estetik jadinya. Padahal kita maunya simple, tapi loh kok hasilnya kok detail banget, jadi kok realis. Padahal gue pengennya yang simple. Nah, itu harus punya keputusan-keputusan untuk mengambil, gimana sih Bang maksudnya, untuk iya kita harus punya keputusan dalam menggambar. Nah, ini udah mau selesai sih, udah mau selesai. Terima kasih ya udah nonton ya. Moga-moga ini kalian bisa tirukan di rumah. Abang harap sih di tutorial kali ini kalian dapat pencerahan ya, dapat pencerahan. So, terima kasih udah nonton. Jangan lupa dikasih like videonya dan sampai ketemu di video berikutnya. See you on the next video. Thanks for watching. Itu aja Bang diulang. Oke, maaf. Bye. Selamat menggambar.